dari kelompok 87 KKN IKDR IAIN Kudus 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi bioteknologi. Bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus dalam proses pembuatan barang dan jasa yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi modern dibagi menjadi 4, yaitu rekayasa genetika, cloning, antibodi monoklonal, dan juga kultur jaringan. Akan tetapi, di sini kita akan fokus ke rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses mengidentifikasi atau mengisolasi DNA dari suatu sel hidup atau mati dan dimasukkan ke dalam sel hidup lainnya. Salah satu contoh dari rekayasa genetika yaitu pembuatan insulin. Hormon insulin sebenarnya sudah diproduksi dalam tubuh manusia, tepatnya yaitu di pankreas. Akan tetapi, apabila pankreas mengalami gangguan untuk memproduksi hormon insulin ini, maka tubuh kita memerlukan insulin buatan. Nah, hormon insulin yang dibuat di luar tubuh manusia ini dinamakan insulin eksogen. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan insulin eksogen ini? Proses pembuatan insulin ini biasanya menggunakan sel bakteri. Kenapa? Karena bakteri merupakan hewan prokaryotik, sehingga sel-selnya ini masih bersifat sederhana. Nah, bakteri ini memiliki plasmid. Apa sih plasmid itu? Plasmid adalah DNA yang berbentuk lingkaran, sehingga plasmid ini nama lainnya yaitu DNA sirkular. Nah, tahapan pertama yaitu isolasi plasmid. Kemudian, plasmid ini akan dipotong menggunakan enzim restriksi yang nantinya akan disisipkan sel DNA dari pankreas. Selanjutnya yang kedua yaitu isolasi DNA dari sel beta pankreas. Kenapa dari sel beta pankreas? Karena di tempat inilah tubuh menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya DNA ini akan disisipkan ke dalam plasmid. Disisipkan di sini. Nah, ini kan belum melekat kuat. Kemudian akan dilekatkan atau dilem menggunakan enzim ligase. Nah, setelah melekat, kemudian plasmid ini dinamakan dengan DNA rekombinan. Setelah terjadi atau terbentuk DNA rekombinan ini, maka akan disisipkan lagi ke dalam sel bakteri yang kemudian dinamakan bakteri rekombinan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu dilakukan perbanyakan atau kultur yang sehingga menghasilkan insulin eksogen atau insulin yang diproduksi dari luar tubuh manusia. Terima kasih, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.